Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Perkenalkan, nama saya MT Jumullah. Saya dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Saya jurusan Agribisnis Hortikultura 7B. Jadi di video ini saya akan menyelesaikan soal dengan cara menggunakan aplikasi PunGM. Di soal ini saya akan membahas tentang optimasi biaya transportasi. Jadi ada satu soal yang saya akan selesaikan dengan menggunakan PunGM. Jadi kita buka langsung dari soal ini, kita bisa lihat bahwa tujuannya itu maksimisasi. Di soalnya usaha Sabugar ini suatu usaha yang bernama Sabugar memiliki lahan produksi lokasi A, B, C, dan D. Sabugar memproduksi pisang ke MMTC, Pajak Sore, Pajak Selasa, dan Simpang Jodoh. Di lahan lokasi A, produksi pisangnya 100 tandan, lokasi B 50 tandan, lokasi C 80 tandan, dan lokasi D sebanyak 110 tandan. Jumlah permintaan di MMTC itu sebanyak 170 tandan, dan Pajak Sore itu sebanyak 30 tandan, dan Pajak Selasa 10 tandan, dan Simpang Jodoh 100 tandan. Jadi di sini kita bisa melihat tabel-tabelnya ya. Nanti tabel-tabel ini kita bisa masukkan ke PunGM. Itu. Jadi kita langsung saja masuk ke PunGM. Dan kita buka aplikasi PunGM. Terus kita pilih transportasi. Terus kita buat ini namanya Sabugar. Terus tadi kan number of source-nya kan tadi ada 4 tadi sebelumnya. Kita bikin 4, number of destination-nya juga ada 4 kan. Yang keempat itu yaitu ke pajak ke MMTC, Pajak Sore, 2 Pajak Selasa, dan Simpang Jodoh. Jadi kita bisa buat number of solution-nya 4 juga. Tadi objektifnya itu maksimisasi kan, kita buat maksimisasi, terus tekan OK. Terus di sini ada kita tambahkan tabel, kita bisa mengisinya dengan bisa kita merubahnya. Kita buat A, B, C, dan D. Dan di sini kita bisa membuat sesuai dengan yang tadi tujuannya. Yang tadi itu MMTC, yang kedua itu Pajak Sore, yang kedua Pajak Sore, yang kedua Pajak Selasa, yang keempat itu Simpang Jodoh. Jadi kita bisa mengisi ini seperti tabel yang telah tertera di sini ya. Jadi kita bisa mengisinya seperti ini. Kita isi dulu ya.
di sini kita buat demand ini bisa kita lihat di sini. Demand itu adalah tujuannya. Ini jumlah permintaan. Kita bisa mengisi MMTC 170 ke pajak sore itu 30, pajak Selasa 40, dan ke simpang jodoh itu 100 tanda. Supply-nya kita bisa melihat supply-nya di sini. Supply-nya nih menjadi produksi pisang antisin, produksi pisang di lokasi A 100 tanda, terus 100 tanda 50 dan ke lokasi D itu 100 tanda, 110 tanda. Udah. Jadi setelah kita selesai mengisi tabel-tabel yang tertera di sini, kita bisa menekan solva di sini. Solva. Setelah kita tekan solva, kita bisa melihat di sini ada 6 tabel yang disediakan gitu. Tabel yang pertama itu transportation result. Di sini saya akan menjelaskan tentang transportasi result ini. Yang pertama yaitu ini pabrik A harus mengirimkan ke MMTC sebanyak 100 tandan, dan pabrik B harus mengirimkan 50 tandan ke simpang jodoh, dan pabrik C harus mengirimkan 30 tandan ke MMTC dan 50 tandan ke simpang jodoh, dan pabrik D harus mengirimkan 40 tandan ke MMTC, ke pajak sore 30 tandan, dan ke pajak Selasa 40 tandan. Lanjut ke tabel berikutnya, margin cost. Margin cost ini biaya tambahan gitu. Maksudnya biaya tambahan di sini saya akan jelaskan atau contohkan. Pabrik A harus mengirimkan ke pajak sore dengan biaya tambahan $2 per unit, ke pajak Selasa $4 per unit, ke simpang jodoh $3 per unit gitu. Dan gitu seterusnya. Dan kita lanjut ke tabel 3, yaitu final cost solution table. Jadi final cost solution table ini adalah menggambarkan besarnya biaya alokasi dari daerah produksi ke daerah tujuan dan margin cost gitu. Jadi yang keempat itu iterasi. Iterasi ini untuk iterasinya kita bisa melihat di sini iterasi ada cuma satu ya. Terkadang ada beberapa soal kita kadang bisa melihat sampai 4 iterasi gitu. Tapi kita bisa menemukan di sini cuma soal ini cuma 1 iterasi. Dan yang kelima itu adalah shipping with cost. Di sini saya bisa menjelaskan tentang shipping with cost ini. Di sini saya akan mencontohkan. Di pabrik A harus mengirimkan 100 tandan ke MMTC dengan biaya $900, dan pabrik B harus mengirimkan 50 tandan ke simpang jodoh dengan biaya $200, dan lokasi C harus mengirimkan 30 tandan ke MMTC dengan biaya $300, dan lokasi C juga harus mengirimkan 50 tandan ke simpang jodoh dengan biaya $450, dan lokasi D harus mengirimkan 40 tandan ke MMTC dengan biaya $750, dan pabrik B juga harus mengirimkan ke pajak sore 30 tandan dengan biaya $600, dan ke pajak Selasa juga harus mengirimkan 40 tandan dengan biaya $840. Itu sedikit penjelasan tentang shipping cost ini. Kita lanjut ke tabel berikutnya, tabel yang nomor 6, yaitu shipping list. Shipping list ini menunjukkan rincian pengalokasian per unit dan biaya total dalam setiap pengalokasian.
Jadi di sini saya bisa akan menjelaskan tentang shipping list ini atau memberikan contoh. Lokasi A harus mengirimkan ke MMTC sebanyak 100 tandan dengan biaya per unit $9 per unit dengan biaya keseluruhan $900. Dan lokasi B harus mengirimkan ke Simpang Jodoh dengan banyaknya 50 tandan dengan biaya $4 per unit dengan biaya keseluruhan $200. Lokasi C harus mengirimkan ke MMTC dengan sebanyak 30 tandan dengan biaya per unitnya $10 dengan biaya keseluruhannya $300. Dan lokasi C harus juga mengirimkan ke Simpang Jodoh dengan sebanyak 50 tandan dengan biaya per unitnya $9 dengan biaya keseluruhan $450. Dan lokasi D juga harus mengirimkan ke MMTC sebanyak 40 tandan dengan biaya per unitnya itu sebanyak $19 dengan biaya keseluruhannya itu $760. Dan lokasi D juga harus mengirimkan ke Pajak Sore dengan 30 tandan dengan biaya $20 per unitnya. Jadi biaya keseluruhannya itu $600. Dan yang terakhir ini ke lokasi D juga harus mengirimkan ke Pajak Selasa dengan 40 tandan banyaknya dengan biaya per unitnya $21. Biaya keseluruhannya $840. Saya sudah menjelaskan dari mulai tabel yang pertama sampai yang ke-6. Mungkin teman-teman bisa memahami yang saya jelaskan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Iwan Tejo Manulang. Terima kasih.